kita udah waktunya kelas ya di hari Sabtu. Ya suami saya lagi di luar kota, 2, udah tuh. Berarti udah bisa diramalkan kan? Nih lahirnya bisa nggak lancar nih. Bisa di rumah sakit bener. TB aja gagal. Dia baru ikut 2 kelas, harusnya 4 kelas. Ya, seperti itu, dia tidak membuka critical area. Seperti itu udah kita gambarkan, Bu. Nah, biasanya setelah lahir saya ngukur ini ambang stres. Ambang stresnya saya ukur ada berapa. Ya Allah, ini tinggi banget stresnya. Gimana mau lahiran, apa udah deket. Seperti itu, jadi bisa keukur. Cara agar critical area terbuka tadi udah dikasih tahu ya susunannya. Nah ini repetisi ulangan, diulang-ulang ya Bu, harus diulang-ulang kata-katanya dan harus sama, makanya nulisnya tuh sama. Kan contohnya tadi saya bilang, ya Allah izinkan proses persalinan saya saat ini berlangsung cepat, aman, nyaman, lancar, gitu ya pertama. Kalau yang kedua nggak cepat, aman, nyaman, lancar. Karena ternyata cepat itu, cepatnya ini ternyata cepet banget ya, malah saya sampai kewalahan gitu. Jadi kata-kata pertama itu menentukan itu yang terjadi gitu. Jadi ada hukum law attraction, tarik menarik. Pernah dengar ya Bu? Jadi kok law attraction, aduh kayaknya saya butuh lagi nih pelatihan. Ada nggak sih pelatihan yang bikin orang lahir itu nggak jejeritan, saya nggak deg-degan, nyaman gitu pasiennya. Lagi buka IG ada tentang hipnoterapi. Apa ini hipnoterapi? Itu law attraction, energinya ngumpul di situ. Kayak Ibu nih, pengen ada sih pelatihan yang bikin saya makin mahir, makin bisa menguasai pasien. Ketemu nih sama Nusindo, latihan hipnobirthing. Nah seperti itu. Jadi itu law attraction, hukum tarik menarik. Jangan main-main dengan kata-kata. Maka kalau kata motivator mah, ya seorang motivator bilang, kata-katamu menentukan siapa dirimu. Apa yang kamu ucapkan itu yang akan terjadi. Saya selalu bilang gitu ke Pak, Bu, kalau ingin lahiran lancar, udah visualisasikan lancarnya seperti apa, amannya seperti apa. Nah itu yang akan terjadi. Tapi kalau Bu, Pak, saya selalu tanya, lahirannya pengen normal kan? Iya, mudah-mudahan sih Bu, kalau bisa. Itu udah kata-kata udah lain kan motivasinya. Kalau bisa. Ada yang, Bu, lahirannya mau normal kan? Iya Bu, saya mau normal, saya mau berjuang untuk bisa melahirkan normal. Kan beda sama yang tadi. Oh, yang ini mah optimis, kalau yang ini tipenya pesimis. Bu, kalau masih ragu-ragu ikut kelas yuk hipnobirthing sama saya. Oh iya, ada. Berapa Bu per sesinya? Kalau saya tuh price satu pasien tergantung ya, ada yang 200, ada 150 satu pertemuan. Tapi minimal ambil paket. Saya kalau 4 kali kan, kalau 150 600 gitu. Kalau dibayar di muka 5,5. Kalau sama tambahan lain, misalnya kayak ada quantum touch, itu jadi 800 gitu, satu paket 4 kali. Bu, keberatan boleh nggak bayarnya cicil misalnya ya, satuan paymentnya. Tapi soalnya kalau payment suka gagal, dia baru 1 kali habis itu hilang, sayang kan. Boleh, jelasin boleh, tapi biasa harus konsisten ya Bu supaya mau berhasil. Jadi jangan sampai nanti dia bikin kapok. Bu udah ikut kelas, nanti di sosial media saya udah ikut kelas hipnobirthing tapi gagal lagi, ikut kelasnya cuma 1 kali, mana bisa hasil. Mau bidang itu, jadi membuat image yang nggak bagus. Padahal ikut kelasnya nggak bisa 1 kali, belum apa-apa 1 kali mah baru teori tentang kehamilan, sperma, ovum, baru gitu, belum nyampe ke intinya hipnobirthing, dia udah gak datang lagi, gagal lah, ya kan, nggak mungkin. Jadi kalau tadi sepakat saya bilang, kalau pasiennya mencari kita, biasanya dia butuh ilmu, maka dia akan nurut. Biasanya kalau yang nurut mah sukses sih lahirannya, dan nggak hitung-hitungan, maksudnya nggak hitung-hitungan dengan uang ya. Saya punya pasien, dia IF bayi tabung gitu ya. Ada teman saya di klinik dokter khusus untuk bayi tabung, kan ada buku ya kayak kita buku pink gitu ya, tapi dia khusus buat kliniknya. Bu, beli ya buku ini supaya bisa kontrolnya nanti mudah. Ditulisnya 5.000 rupiah, 5.000 murah ya kan ya, ikut
prospek untuk bisa bayi tabung di situ kan murah tuh, dokter cuma 10 juta. Dia jawabnya apa? Nanti aja deh sus, kalau berhasil. Kalau nggak berhasil kan sayang Bu. 5.000. Bener, nggak berhasil. Tapi kalau ada yang, oh iya, boleh, berhasil. Sama kayak saya ikut kelas ya, satu kelas segini lah. Siap Bu Bidan, ya saya usahakan carikan dananya. Itu tuh rata-rata sukses yang kayak gitu tuh VBAC. Tapi kalau yang setengah hati nggak sukses. Nah itu pengalaman saya ya, nanti bisa melihat dan memilih klien di lapangan tuh ya, ibu akan bertemu dengan yang berbagai gimana caranya. Dan saya bukan tipe bidan atau tukang dagang ulung, saya nggak bisa. Kalau saya nggak mau ya udah, nggak saya kejar-kejar. Ada teman saya yang terus di follow up, kalau saya nggak, ya kalau dia terus mau pasti dia akan temui saya lagi, tapi kalau nggak saya nggak follow up gitu. Ada yang teman saya tuh, ayo rajin follow up, ayo Bu ikut ya gitu. Nah saya bukan tipe yang negosiator ulung gitu, negosiator kepastian nggak bisa. Saya sudah jelaskan, pasien tertarik monggo, kalau enggak berarti bukan jodoh saya gitu. Lebih santai aja. Maka lakukan pengulangannya positif, misalnya cari uang itu mudah dan gampang ya. Bu, kalau lagi sepi nih ya Bu Bidan, kita TPMB nih pasien kemana belum? Kayaknya minggu ini udah waktu gitu ya. Udah afirmasiin aja nih. Gampang, lagi disimpan ditabung sama Allah, ntar begitu pasien datang langsung 2-3 gitu ya. Jadi buka critical area dengan kata-kata yang positif ya. Contohnya mencari uang itu mudah dan gampang. So jangan ngomong sebaliknya, susah banget nih cari uang, lumayan nih ke pelatihan sekian juta, balik modalnya berapa lama ya, nggak pernah mikir tuh saya. Karena ilmu kan seumur hidup ya dipakai. Kemudian cara agar ketika area terbuka, yang kedua ide yang disampaikan oleh figur. Tadi saya tipe orang yang ngelihat dia itu siapa sih, latar belakangnya apa sih, bisa mengedukasi gitu. Nah pasien kan seperti itu ya, dia akan melihat bidannya. Oh bidannya siapa nih, udah berapa lama sih jadi bidan, track recordnya bagus nggak nih, ini banyak merujuk nggak nih, sabaran nggak sih bidannya nih ya. Enak nggak nih diajak diskusi. Nah dia akan mencari itu kan, dia akan, jadi energi itu saling nempel gitu. Jadi bujuk, kayak tadi pasien saya Jawa Bang di Cengkareng, kok mau? Iya Bu, saya kayaknya pas udah datengin ke berbagai tempat yang bidannya support VBAC, tapi saya cocoknya sama ibu. Nah kayak gitu kita kan nggak ngerti tuh hukum alam, law attraction gitu ya. Jadi lihat, biasanya pasien akan melihat kita seperti apa, penampilan, cara bicara, kemudian cara memperlakukan dia, cara memperlakukan pasien. Kemudian emosi intens, kondisi di mana kita merasakan kesedihan mendalam, ketakutan, atau dari sedih menuju bahagia ya. Dari sedih, sakit-sakit, mules, tahu-tahu bayinya lahir sehat selamat hidup, alhamdulillah. Udah sakit, bayinya meninggal, gimana rasanya ya? Itu kan jadi sedih yang mendalam. Seorang ibu yang bersalin sebelum merasakan sakit hebat, begitu melahirkan dia bahagia. Dia menyatakan proses suatu persalinan itu melibatkan emosi yang mendalam ya. Di sini udah pada punya melahirkan semua Bu? Sudah pernah ya ngerasain gimana rasanya? Yang terlibat itu bukan cuma mules doang, tapi emosi kita campur aduk rasanya ya. Disitulah penting-pentingnya mengendalikan emosi. Jangan sampai mengucapkan, ada kan pasiennya, Allah, lu lama banget lahirnya ya Allah, nggak tahu mak lu udah merasa sakit, gitu. Kata-katanya apa ya? Kata-kata orang ibunya itu diucapkannya tidak dengan lemah lembut dan dengan penuh kesadaran. Bener aja proses persalinannya lama. Bu istighfar, nggak boleh gitu ngomongnya, yuk benerin. Nah untuk buka critical area keempat itu harus rileks, dimana kondisi otak harus dalam kondisi alfa. Rileks alami, bukan dibuat-buat ya Bu. Adalah kondisi dimana kita fokus pada satu hal, maka operator dan pasiennya harus fokus. Maka saya bilang kalau lagi capek maksain
buka kelas atau maksain ngelayanin pasien lagi itu nggak bisa, karena kalau capek kita nggak fokus gitu ya. Jadi contoh menonton drama Korea bahwa kita hanyut di situasi tersebut, nah itu kita sudah terhipnotis nih dengan ceritanya dia ya. Sama seperti kondisi kita saat akan menghipnotis pasien, kitanya juga harus rileks. Kalau kitanya buru-buru kayak janjian sama pasien, udah jam 4 tadi, jam 4 janjian berikutnya pasiennya imunisasi, aduh banyak berisik, udah datang di depan keberisikan, gagal gitu ya. Jadi relax di sini tuh, relaxnya tuh semua, situasinya, ruangannya, kita operatornya, begitu juga kayak. Jadi energi itu menular. Kalau kitanya tenang, penampilannya, mukanya baik, senyum, tenang, gak buru-buru, pasiennya juga tahu nih Bu Bidan gak buru-buru amat gitu ya. Kalau buru-buru kelihatan pasiennya, jadi nggak tenang, kita gagal nanti hipnoterapinya. Identifikasi kelompok atau keluarga atau role model ya, contoh siapa yang bicara tadi ya, idola ya, mungkin ada suka ya kayak saya, artis Dian Sastro, saya suka banget sama dia, jadi saya mengafirmasikan diri saya biar ntar udah tua tetap kayak dia gitu ya. Idola boleh kan membuka kritikal area, siapa ya awet muda banget, terus hidupnya enak banget ya, suaminya kaya banget gitu kan, boleh ya kita mau jadi mengibaratkan diri kita seperti idola kita siapapun itu. Kayak tadi ceramah ustadz gitu ya, kalau minta jangan dunia Bu, jangan rezeki mulu gitu ya. Nah, lu dijemput gak mau pakai mobil Avanza, maunya Fortuner. Nah, lu istrinya gak cukup satu, harus dua. Berarti apa omongan dia gak cocok. Dah, gak usah didengerin, gak cocok nih dia, bukan role model gitu. Jadi kritikal area dia, terus dia, pada jemaahnya banyak, ceramah dia gak mempan sama saya. Konsep menjadi hipnoterapis. Nah, konsepnya yang pertama Bu, percaya diri dulu. Saya yakin bisa menghipnotis pasien. Yang kedua, memahami konsep dan cara kerja pikiran. Tadi cara kerja pikirannya ada dua, pikiran sadar, bawah sadar. Kita memanfaatkan pikiran bawah sadar semaksimal mungkin dengan cara membuka kritikal area. Susunannya udah tadi tuh ada 5 ya, boleh sebutkan ya, kemudian bayangkan, kemudian ulangi, kemudian fiksasi kunci. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, meliputi volume suara yang jelas, intonasi. Jadi saya kalau menghipnotis pasien, yuk Bu, silakan bersandar, bagus, ambil nafas panjang, bentar, buang nafas. Intonasinya lembut. Beda sama pas mau apa ya, kalau pasien ikutan yoga gitu kan, kita intonasinya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kan. Kalau yoga misalnya gerakannya buka kakinya, ambil nafas panjang, angkat tangannya, dorong ke langit lagi, kan lama ya. Tapi kan harus tegas gitu, jelas. Kalau yoga intonasinya kan berbeda dengan yang saat melakukan hipnoterapi. Pilihan kata dan kecepatan bicara. Jadi kalau mau hipnotis pasien gak bisa cepet. Ambil nafas panjang, bawa nafas lagi, ambil nafas, bawa nafas. Dengerinnya udah gak apa sih. Jadi harus ambil nafas panjang, yuk, tahan, bagus, buang nafas, pintar. Nah begitu yang ngajarin bocah sama. Kalau ngajarin anak kita kan harus slowly but sure, seperti itu ya, tapi harus slowly but sure. Yang keempat, memahami bahasa tubuh klien. Kalau dia nggak nyaman posisi duduknya, langsung kita respon, Ibu diatur posisinya gitu, Ibu jangan gerak-gerak mulus sih, nggak bisa tuh ya kayak gitu ya. Jadi memahami bahasa tubuh. Kalau teman saya ada kursi hipnoterapi, jual harganya 10 juta, silakan beli. Betul. Ada kursi hipnoterapi itu nyaman banget kursinya, saya duduknya nyaman. Belum dihipnotis sudah mulai pengen tidur, tapi belum kecukupan modal. Saya mau afirmasi biar itu kebeli.
10 juta untuk kursi hipnoterapi. Jadi setiap yang duduk ke situ langsung ceng gitu. Jadi teman saya itu dia taruh di ruangannya kalau ruang hipnoterapi, jadi dia pakai kursi itu. Enak banget deh pokoknya. Kita afirmasikan ya, semoga kita kabul. Kalau menang-mending kayak saya 10 juta lumayan ya, daripada itu mendingan beli yang lain gitu ya. Tapi kalau tergantung niat, energi ngikutin niat, ada-adain kan. Yes, kalau dibilang nggak ada mbak, tapi saya niatin ada. Jadi kesukaannya dia dialihkan jadi beli barang. Yang kelima, kreativitas dalam berkomunikasi. Tadi kan kita diajarin, nanti saya ajarin skripnya kayak gini-gini. Nanti pas begitu ibu udah praktek ke kliennya masing-masing kan tergantung kreativitasnya. Intonasi saya seperti ini, cara bicara saya seperti ini kan beda. Ibu-ibu nanti seperti kliennya kayak apa. Yang keenam, berpenampilan sesuai profesi ya Bu. Jadi meyakinkan, jangan kalau nggak pakai kerudung ya jangan pirang juga rambutnya. Kukunya ya boleh sih kalau mau pakai pewarna kuku, tapi nggak warna ungu, biru gitu kan ya. Jadi mengalihkan fokus gitu. Kalau saya tipenya sederhana Bu. Jadi buat saya sederhana itu meringankan dan memudahkan. Karena kalau berpenampilan yang glamor buat saya berat bawaan Bu. Saya pernah punya HP yang harganya belasan juta, pernah ketinggalan. Aduh, itu jantung saya rasanya, ya Allah gimana itu. Dari situ saya kapok. Makanya kalau suami saya bilang, tahu nggak HP saya pakai Infinix tuh yang murah. Kalau hilang saya tenang. Misalnya kalau belum rezeki saya nggak akan susah tidur, nggak enak makan. Jadi buat saya sederhana itu ringan dan memudahkan. Prinsip saya itu seperti itu ya. Jadi tidak harus dilihat oleh orang untuk bisa dihargai ya Bu. Menguasai ilmu hipnotis dengan baik dan benar. Tadi ya, ikutin aja cara-caranya. Ya harus yakin tadi nanti berhasil bisa. Nanti kita kan praktek nih, masing-masing harus bisa menghipnotis temennya kan pas 6 jadi 2-2-2. Berlatih sesering mungkin. Bu, Bu Dwi pernah nggak gagal menghipnotis? Pernah, karena sujud saya tadi kritikal airnya nggak dibuka sama dia. Saya yang maksa, ayo Bu ikut kelas yuk, kan Ibu mau lahiran lancar. Saya yang maksa, dianya mah kagak mau. Pasiennya yang nggak sadar kalau dia itu nanti persalinannya akan beresiko. Kan kita tahu ibu hamil itu ada, sebuah ibu hamil beresiko ya Bu, menurut WHO kan. Cuma resiko ada yang ringan, sedang, ada yang berat. Itu ya kan di buku pink tuh ada penapisannya. Karena kita udah tahu itu, sampaikan kegelisahan kita. Bu, ibu memiliki resiko, hamil resikonya rendah. Apa tuh resiko rendah? Ibu resikonya sedang, ibu resiko tinggi. Ibu VBAC, ibu mau buka sesar, ibu termasuk resiko tinggi. Ibu kelas yuk gitu. Jadi memang kadang pasien dia tidak merasa bermasalah atau dia tidak merasa beresiko karena memang nggak tahu ilmunya. Jadi perlu dikasih tahu dulu, ibu tuh kondisi kehamilan ibu resiko tinggi loh Bu. Contohnya apa? Bekas sesar, jaraknya terlalu dekat. Nah kalau anemia kan bukan resiko tinggi ya, resiko sedang, bisa dibenerin. Nah terus mana lagi? Nah di sini dulu ya saya. Nanti ke pasien tuh pas kita mau menghipnoterapi dia, kita harus bilang, Ibu yakin dulu, Ibu yakin nggak kalau mau dihipnoterapi sama saya? Kalau pasiennya beneran Ibu bisa, nggak kelihatan ya Bu. Dulu saya waktu belum menikah, kan saya udah buka praktek duluan ya Bu ya. Pasien selalu bilang, saya mau ketemu Bidan Dwi. Oh iya saya, dari atas ke bawah. Ini bidannya. Iya saya mau ketemu bidannya, bukan asisten. Iya saya bidannya. Suka apa? Saya kurang tua ya. Saya jadi menuakan diri gimana ya? Nah dulu kayak gitu karena belum nikah, belum punya anak gitu ya. Kalau ketemu pasien harus menuakan diri. Kalau lagi di kelas ngomong sama mahasiswa pengennya memudahkan diri seumuran. Jadi tergantung situasi dan kondisi ya. Berlatih sesering mungkin
supaya kita terampil, kata-katanya terampil. Kalau tipe yang biasa ibu, saya tipenya orangnya kalau ngomong cepet. Kalau mau jadi terapis harus pelan-pelan ya, harus berlatih untuk pelan. Atau yang biasanya suaranya kenceng, intonasinya dirubah ya. Biasa misalnya manggil anak kenceng ya udah dirubah. Dengan merubah itu nanti akan kita impactnya gitu ke pasiennya gampang. Syarat klien yang bisa diterapi nih, ada syaratnya. Pertama, bersedia secara sukarela. Artinya dia nyari kita. Kalaupun dia nggak nyari kita, kita tawarkan, Bu, di sini saya melayani kelas hypnobirthing. Apa itu hypnobirthing? Ditawarkan saat ANC. Jadi kalau pas ANC kan kita edukasi ya. Saya tuh kalau periksa pasien paling cepat setengah jam. Lama. Karena private sifatnya. Saya tuh heart to heart pasien. Edukasinya lama. Jadi pasien saya nggak banyak tapi lumayan lah ya. Kalau bersalin kayak VBAC itu saya paling senang kalau ada VBAC soalnya bayarnya gede. Antara 5 sampai 6 juta satu pasien. Kalau sebulannya ada 2 udah nutup. Di treatmentnya soalnya luar biasa. Pendampingannya luar biasa. Terapi hypnobirthingnya luar biasa. Energi kita kecurah sama dia, maka bayarnya mahal. Pasiennya harus bersedia secara sukarela, tidak dipaksa. Bukan karena maunya kita, tapi maunya dia. Yang kedua, memiliki komunikasi yang baik. Pasiennya nggak netting tadi ya. Ada kan, kayak pasien-pasien rumah sakit nih. Ya di BWCC tuh, ada di BWCC tadi ya? Ya ibu ya di BWCC tuh kan biasanya. Kan makanya dia ke klinik karena nggak percaya sama BPM. Ya, saya maunya ke klinik ketemu dokter, bukan bidan pegangannya. Nah itu gimana tuh? Komunikasinya harus baik kan. Biasanya kalau orang yang menengah ke atas gitu ya, itu lihat siapa yang bicara. Beda dengan yang menengah ke bawah ya Bu, pasien-pasien puskesmas. Ngantut aja tuh mau bidan, suruh periksa lab ngantri gitu. Ya, asosiasi ekonomi berpengaruh pada cara bicara, komunikasi seseorang. Yang ketiga, memiliki kemampuan yang fokus. Pasiennya fokus, jadi kalau dia flight of ideas yang gampang pindah-pindah gitu ya, pikirannya tuh susah dihipno ya. Mungkin kalau yang jago banget bisa kali ya, kalau saya nggak bisa. Yang keempat, situasi dan kondisi yang kondusif mendukung percepatan hipnoterapi. Tadi teman saya Bu Ana nanya, bisa ini kalau ini butuh ruangan khusus nanti enggak butuh ruang khusus dimanapun bisa, yang penting ruangannya itu syaratnya tuh nyaman, tenang. Saya kalau mau ada hipno tuh selalu pakai diffuser ini, ruangannya yang penting temaram, lampunya empuk ininya alasnya gitu, karena kan dia harus bersandar, posisinya harus rileks. Kalau supaya rileks itu memanfaatkan 5 panca indera kan. Kalau nyiumnya smell bad gitu, bau kagak enak, misalnya sebelahnya ruangan bersalin, bau darah gitu kan, bau ketuban pecah kan, keganggu. Lama deh tuh percepatan hipnoterapinya. Tuh, jadi saya memang kalau mau hipnoterapi tuh ada sesi khusus. Oh ini jadwal nggak ada pasien lahiran nih kayaknya, bisa nih di hari ini. Kalau pasiennya deket, saya